Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di tutorial Matematika Rekayasa 3B. Sekarang bakalan bahas tentang latihan ujian akhir semester tahun lalu. Jadi nanti videonya bakalan dibagi jadi 3 bagian. Di sini kita bakalan bahas dulu di bagian A. Jadi di soal pertama ini kita harus cari Laplace dari 2ft dengan nilai ft itu sin 5t. Cara pertama kita breakdown dulu Laplace-nya. Kita tulis dulu ulang. Ini bisa ditulis ulang jadi 2 dikali Laplace ft. Lalu ft-nya ini kita bisa ubah karena kita udah tahu ft-nya itu sin 5t. Jadi ini 2 dikali Laplace dari sin 5t. Nah, lalu kita perlu tabel Laplace untuk mengubah bentuk dari Laplace sin 5t menjadi bentuk yang bisa kita kalkulasikan gitu. Jadi tulis lagi 2 dan sin 5t itu kita lihat dari sini bentuknya ini yang sin omega t ini ya. Jadi sin omega t sama dengan sin 5t. Jadi omeganya itu bernilai 5. Di Laplace sin 5t ini kita bisa ganti dengan omega per s kuadrat tambah omega kuadrat. Jadi ini omeganya itu tadi kan udah ketahui ya bahwa nilainya itu 5. Jadi ini 5 per s kuadrat ditambah 5 kuadrat. Terus ini kita bisa kalkulasikan aja, 2 kali 5 itu 10, s kuadrat tetap, dan 5 kuadrat itu 25. Jadi nilai dari Laplace 2ft itu dengan nilai ft sin 5t, jawabannya 10 per s kuadrat tambah 25. Lanjut untuk soal nomor 1b, Nomor 1b itu diketahui bahwa kita ingin nyari Laplace dari E pangkat 2t dikali ft. Ini kita bisa tulis ulang dulu. Ini jadi Laplace E pangkat 2t dikali ft-nya tadi sin 5t. Lalu setelah itu kita lihat dulu di tabel di atas. Ini cocoknya ke bentuk yang mana. Oke. Karena ini fungsinya sin, berarti yang paling cocok adalah yang nomor 12, yang ini. Jadi kita bisa langsung masukin aja, berarti nilai A-nya itu 2, omeganya itu 5. Ke bentuk ini. Gitu. Jadi yang pertama, ini berarti S minus A-nya itu 2, berarti 2 dikuadratin, ditambah 5 kuadrat per omega, berarti 5. Ini tinggal dioperasiin aja. Jadi 5 per S min 2 kuadrat ditambah 25. Gitu. Oke, untuk nomor 1 gitu. Selanjutnya ada nomor 2. Di sini sama, masih mencari inverse dari Laplace gitu. Jadi yang diketahuinya adalah Fs dengan nilai 7 per S tambah 8 dan GS itu 18 per S pangkat 3. Yang pertama itu kita nyari bentuk Laplace dari Fs gitu. Berarti ini tinggal ditulis ulang aja. Laplace inverse ini 7 per S tambah 8 karena Fs-nya kita langsung ganti. Terus ini kita bisa ubah jadi 7 dikali 1 per S tambah 8. Ya, yang 7 ini bisa kita keluarin jadi 7 Laplace inverse 1 per S tambah 8. Tinggal kita cari aja bentuk yang serupa dengan 1 per S tambah 8 gitu. 1 per S tambah 8 ini cocoknya sama yang ini. Tapi harus dilihat lagi, ditelitikan lagi karena
ini tuh harus di breakdown lagi karena di sini tandanya masih plus 8 ya. Jadi ini bisa diubah jadi 1 per S dikurangi min 8 gitu. Terus tadi bentuknya yang kiri itu E pangkat AT dengan A-nya itu tadi berarti minus 8 ini. Jadi jawabannya itu 7 kali E pangkat min 8T gitu. Buat yang A kayak gitu. Terus buat yang B, kita disuruh cari untuk fungsi yang GS ya. Fungsi GS itu nilainya 18 per S pangkat 3. Berarti langsung diganti aja 18 per S pangkat 3. Lalu kita lihat di tabelnya. Yang memiliki S-nya itu pangkat 3. Ternyata setelah dilihat yang S-nya pangkat 3 itu cuma satu, yang nomor 3 ini. Jadi kita perlu mengubah, karena kan di sini atasnya masih 18 ya. Sedangkan di tabel ini bentuknya 2 faktorial. Berarti kita harus mengubah 18 itu jadi 2 faktorial. Biar bisa diubah ke T kuadrat Ft-nya gitu. Berarti ini bisa diubah menjadi 9 kali 2 ya. Terus ini jadi 92 per S pangkat 3. 2 ini bisa diganti dengan 2 faktorial karena 2 faktorial itu nilainya tetap 2 gitu. Dan ini 9-nya ini bisa keluar. Jadi kayak gini. Ini 2 faktorial, ini S pangkat 3. Setelah diubah, tadi 2 faktorial per S pangkat 3 itu T kuadrat. Jadi jawabannya 9 T kuadrat. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Diketahui soal seperti berikut. Dan sama ini kita masih nyari inverse dari Laplace. Jadi pertama kita tulis ulang dulu aja. Fs-nya kita langsung substitusi ya. Ini E pangkat min 5S dikurangi E pangkat min 9S per S. Lalu ini kita bisa ubah bentuknya, jadi kayak gini. E pangkat min 5S per S dikurangi E pangkat min 9S per S. Gitu. Setelah itu, tulis ulang, ini bisa dikeluarin. Jadi E pangkat min 5S per S dikurangi Laplace E pangkat min 9S per S. Tuh. Nah, setelah ini tinggal diubah. Ini tuh jadinya U T dikurang S. Sorry. Karena ini pangkatnya itu min 5, jadi dikurangi 5. Dan yang ini karena pangkatnya 9, jadi dikurangi 9 gitu. Jadi jawabannya adalah 1 dikali U T min 5 dikurangi U T min 9 gitu. Jadi jawabannya untuk Laplace inverse dari Fs ini itu jawabannya 1. Dan untuk nilai df-nya itu 5,9. Itu yang ini. Nomor 3 cukup kayak gitu aja buat nyari df sama ft-nya gitu. Lalu selanjutnya ada di nomor 4. Ini kita tinggal lihat aja sih nilai-nilai eigennya. Karena ini nilai eigennya berbeda gitu, nggak kembar. Seharusnya ini jenis titik kritisnya adalah proper node ya. Ini kayaknya salah. Karena kalau improper node itu nilai eigennya
nilai eigen 1 sama nilai eigen 2 itu harusnya sama gitu. Lalu bersifat tidak stabil karena nilai eigennya itu lebih dari 0. Jadi ketika nilai eigennya lebih dari 0, maka titik kritis itu bersifat tidak stabil. Sedangkan kalau kalian nanti nemunya nilai eigennya kurang dari 0, maka titik kritis tersebut akan bersifat stabil gitu. Nomor 4 ini cukup kayak gini aja. Lihat nilai eigennya, terus dicocokin sama jenis-jenis titik kritis dan sifatnya gitu. Lalu lanjut ke nomor 5. Di sini dikasih tahu persamaan diferensial linear tak homogen dengan solusi homogen sebagai berikut gitu. Terus kita disuruh tentuin mana yang benar dan mana yang salah. Kalau untuk soal nomor ini kita tinggal lihat ininya aja sih, nih yang di belakang ini. Tinggal dilihat aja apakah E pangkat min T ini udah muncul di solusi homogen gitu. Ini yang menentukan mana benar dan mana salah untuk Y partikularnya gitu. Karena di sini E pangkat min T itu belum ada di solusi homogen, maka Y partikularnya cukup U E pangkat min T gitu. Jadi ini udah benar. Sedangkan pada nomor B, di sini itu yang dikali itu kan E pangkat T. Sedangkan E pangkat T ini udah muncul di solusi homogen gitu. Jadi U E pangkat min T itu belum cukup gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau muncul 2 kali di solusi partikularnya, maka solusi itu harus dikalikan dengan suatu variabel gitu. Jadi seharusnya ini tuh yang B bukan YP sama dengan UTE pangkat T. Ini tuh salah. Jadi yang benernya itu karena ada yang muncul sama gitu. Yang benernya itu YP sama dengan UT E pangkat T ditambah V E pangkat T gitu. Nah, ini baru benar. Gitu. Jadi kalian tinggal lihat aja apakah E pangkat min T ini ada di YH. Kalau nggak ada, berarti YP-nya kayak gini. Nggak usah dikaliin dengan variabel lain gitu. Sedangkan kalau kayak gini, ET-nya ini udah muncul di solusi homogen, maka kalian harus kalikan dengan suatu variabel gitu. Oke, kita lihat lagi dari bagian A ini. Kita hanya butuh tabel ini untuk jawab nomor 1. Tinggal kalian cocokin aja dan kalian ubah-ubah gitu. Kalian keluarin, kalian ganti, dan kalian cocokin aja sama bentuk yang ada di tabel ini. Seharusnya sih dikasih ya untuk ujian akhir semester tabel ini. Jadi nggak perlu kalian hafalin gitu. Terus yang B juga sama, ini masih cocok-cocokin aja. Nomor 2 juga sama. Nomor 3 ini ya harus di breakdown untuk nyari FT dan DF-nya. Nomor 4 ini berdasarkan sifat aja, nilai eigen, kalian hafalin aja gimana nilai eigen untuk improper note, proper note, ataupun jenis-jenis kritis yang lainnya gitu. Kalau untuk sifat, tinggal hafalin aja kalau nilai eigennya lebih dari 0 itu tidak stabil, sedangkan jika nilai eigennya kurang dari 0, maka sifatnya stabil. Dan kalau yang ini, seperti yang aku kasih tahu tadi, tinggal lihat belakangnya ini apakah ada di YH atau enggak gitu. Kalau ada, berarti harus dikali variabel lain. Kalau nggak ada, berarti cukup untuk YP-nya. Gitu. Jadi untuk bagian A cukup sekian, kita lanjut ke bagian B dan bagian C.